Tim Kelewang dari Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang pemuda pelaku pencurian spesialis rumah mewah di kawasan Kranji, Kota Padang. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencurian ini ditangkap saat berada di depan rumahnya di daerah Koronggadang, Kecamatan Kranji, Kota Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 10 lokasi di wilayah Kranji dan sekitarnya dengan target sejumlah rumah mewah. Saat dilakukan pengembangan dan pencarian barang bukti hasil curian, pelaku berusaha melawan dan kabur. Polisi pun terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar guna mendapat perawatan medis. Selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat di dalam pengembangan berusaha melawan dan melarikan diri. Untuk tersangka atau pelaku kita jerat pasal 363. Ancaman lebih kurang 9 tahun. Dari tangan pelaku, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 4 unit telepon seluler, 1 buah tas, dan uang tunai hasil curian sebanyak Rp1 juta. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Beginilah kondisi mobil minibus warna hitam pasca mengalami kecelakaan akibat tertabrak kereta api saat melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kampung Ciharashas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, siang tadi. Saat kejadian, minibus sempat tergusur sejauh 300 meter dan terpental ke sebelah kiri rel hingga ringsek. Bahkan kereta api pun sempat berhenti cukup lama. Akibat kejadian tersebut, 1 dari 2 penumpang mobil minibus mengalami luka berat di bagian kaki dan langsung dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu kondisi mobil rusak parah. Sebagian bahwa pada saat kendaraan ini sebelum ketabrak itu ada kendaraan lain yang ada di depannya, mobil putih, kemudian mungkin karena terhalang ini tidak sempat lewat, kemudian ini langsung kereta datang tertabrak. Korban jiwa kapan sendiri itu? Kemudian korbannya tadi saya langsung yang mengevakuasi dengan masyarakat dengan 2 ambulan, ada 2 orang. Petugas kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan PT KAI agar segera dibuatkan palang pintu di perlintasan kereta api agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Hari ini spesial banget ya, karena hari ini tanggal 1 Juli kita memperingati HUT Bayangkara yang ke-76. Tentu saja ya. Selain nanti seperti biasa di Lapor Polisi, kita akan tentunya tetap menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kita juga nanti akan kedatangan bintang tamu langsung dari Polri. Bener banget nih, tapi tetaplah bersama dengan Anita Mai dan juga Pram Senjaya pemirsa. Nah, selama 1 jam ke depan pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Tentunya. Kami juga memberikan atau membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami di @laporpolisi_iNews dan @official_iNewsTV. Iya, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa gunakan hashtag #laporpolisi. Baik, di hari yang spesial ini, langsung saja gimana kita info pemirsa di hari yang spesial ini pemirsa di Lapor Polisi kita juga memperingati seperti yang Mai bilang tadi, Bayangkara ke-76, hari ulang tahun Bayangkara ke-76 pemirsa. Nah, ini kita juga telah kedatangan pemirsa asisten staf operasi Kapolri, ada Bapak Irjen Pol Agung Setia. Langsung saja kita invite bersama kita ke sini ya. Halo Pak Agung. Halo, selamat pagi Pak Agung. Gimana kabarnya Pak Agung? Selamat pagi Mas Pram. Selamat pagi Pak Agung. Iya. Ya, silakan Pak Agung. Silakan Pak. Gimana nih Pak Agung nih kabar
kabar ini ulang tahun HUT Bayangkara ke-76. Ya. Kegiatannya apa aja nih Pak untuk jelang tanggal 1 Juli ini? Memang pemberitaan juga sudah banyak gitu kan ya mengenai rangkaian kegiatan perayaan HUT Bayangkara ini. Apa aja nih Pak yang seru? Sebelum diulik lebih dalam lagi pemirsa, kita membahas lebih lanjut pemirsa kinerja dan capaian Polri di usianya ke-76. Kita simak dulu nih sejumlah rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-76 berikut ini. Memperingati hari jadi Bayangkara ke-76, aneka kegiatan digelar oleh jajaran kepolisian se-Indonesia. Menempuh jarak ratusan kilometer dengan kecepatan tinggi, tim presisi Katulistiwa Mabes Polri mencetak rekor muri. Rombongan gowes berangkat dari Mabes Polri Jakarta menuju Akpol Semarang. 64 peserta dibagi dalam 2 tim, yakni tim Garuda dan tim Arjuna. Dengan menempuh jarak sejauh 508 km dan kecepatan minimal 22 km per jam. Perjuangan siang malam tim gowes Mabes Polri itu berbuah manis karena berhasil memasuki gerbang masuk Akpol Semarang kurang dari 24 jam sejak keberangkatan. Capaian rekor itu pun diabadikan dalam catatan Museum Rekor Indonesia atau MURI. Sementara itu puluhan putra-putri dari 14 provinsi di tanah air turut ambil bagian dalam perlombaan seni dan budaya dalam acara Malam Nusantara Gemilang. Acara yang digelar di Ciputra Artpreneur ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Alhamdulillah pada malam hari ini merupakan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-76. Kegiatan malam hari ini merupakan Gemilang Nusantara yang menampilkan seni, tari, kemudian juga berbagai macam kebudayaan yang mengangkat kearifan lokal dari mulai Aceh sampai Papua. Di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Polri membagikan 4.700 paket sembako kepada warga kurang mampu. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat di sentra pengolahan ikan asin Kalibaru. Warga merasa terbantu dan berterima kasih atas bantuan sosial yang diberikan dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Wah, kayaknya ini rangkaian untuk mengikuti atau menjelang HUT Bayangkara 76 hari ini panjang sekali. Rame juga ya, harusnya kita juga ikutan ya Pram ya, kemarinnya goes. Nah Bapak itu tadi yang kemarin goes Pak, ini berapa orang Pak? Dari berapa kemana Bapak? Ya, ada 3 peleton ya, 3 peleton yang kita siapkan, tidak hanya anggota Polri yang ikut, tapi juga masyarakat. Warga sipil juga ikutan ya Pak ya? Dari beberapa kota bergabung di peleton, 3 peleton ini, dan alhamdulillah sukses. Kita sampai ke finish sesuai dengan yang kita rencanakan sebelum 24 jam. Dan memecahkan rekor muri juga ya, luar biasa. Anggota Bapak yang ikut juga nih goes kemarin dari Jakarta ke Semarang? Alhamdulillah ada. Gimana Pak? Dan finish juga Pak? Sampai finish. Sampai nggak sempat merem kakinya? Gimana Sampai Pak? hari ini kakinya masih seperti batu. Oke, ini dalam rangkaian acara ini kan tentunya ada euforia yang kita rasakan gitu. Salah satunya tadi kita saksikan ada Malam Nusantara Gemilang begitu ya Pak ya. Itu ajang lomba seni dan budaya. Jadi nggak hanya olahraga aja ya? Betul, nggak hanya olahraga seluruh Indonesia. Nah ini kan melibatkan seluruh masyarakat dari provinsi, semua provinsi di Indonesia. Ini kalau bisa dikatakan harapan utamanya untuk melibatkan seluruh masyarakat Indonesia ini apa nih Pak harapan? Iya, sepertinya hanya tampilan tari, tampilan seni ya. Betul. Tapi sebenarnya di dalam prosesnya kita meminta setiap tim itu terdiri dari berbagai suku bangsa. Oke. Sehingga kemudian kita lihat dari Papua sampai dengan Aceh itu ada semua dalam satu tim. Yang kita ingin dorong adalah walaupun ini timnya dari Sumatera Utara mungkin, tapi yang menari bukan orang Batak saja. Orang Jawa, orang Papua juga ikut menari tarian Batak. Demikian juga yang dari Papua, tidak hanya orang Papua, tapi orang Jawa, orang Sunda juga ikut semua menari suku Papua. gitu ya. Jadi kita ingin memperkenalkan bahwa
kita kaya akan seni dan kemudian kita semua bisa menjadi bagian dari itu semua. Betul. Nah, Bapak tadi udah ada giat segala macam kolaborasi dan olahraga dan seni budaya. Lalu apa Pak terobosan yang telah dilakukan Polri di usianya ke-76 ini? Nah, ini yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolri dengan presisinya. Kita ingin bertransformasi di 4 bidang. Yang pertama adalah transformasi struktural atau transformasi di bidang penguatan organisasi. Kemudian yang kedua transformasi di bidang pelayanan publik, ini yang utama yang diharapkan oleh masyarakat tentunya. Kemudian yang ketiga transformasi di bidang operasional, kita bagaimana operasional kita juga bertransformasi, dan yang terakhir kita bertransformasi di bidang pengawasan. Ini satu tuntutan sebagai organisasi yang sudah cukup tua, 76 tahun usianya hari ini. Ini tentu masyarakat mengharap polisi semakin baik, polisi semakin profesional. Dan inilah jawabannya dengan transformasi tersebut. Kita tidak hanya bertransformasi itu berubah bajunya atau berubah tampilannya, tapi berubah sistem, berubah cara, berubah hal-hal yang mendasar yang diperlukan untuk itu. Nah, itu yang dibutuhkan masyarakat, perubahan yang nyata begitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau terobosan, kalau kita melihat perkembangan zaman begitu ya, terobosan 4.0, era digitalisasi, apa yang sudah dilakukan Polri Pak? Iya, saya ingin meneruskan dengan kita sudah bertransformasi ini, tentu banyak hal yang kita lakukan. Terobosan utama dengan tadi mengikuti zaman digitalisasi ini, Polri terus melakukan langkah-langkah konkretnya. Kita saat ini dengan memproyeksikan kita untuk bisa memprediksi satu hal, suatu keadaan dan suatu hal yang harus kita kerjakan dalam tugasnya, dalam prediktif ini, maka kekuatan akan data menjadi penting. Iya, betul. Berbasis data, di mana kemudian program Bapak Kapolri untuk menyatukan seluruh data Polri ini sedang berjalan, dan sekarang tahap-tahapannya sudah luar biasa, di mana kemudian seluruh data Polri sudah disatukan, dan nanti akan ada launching super app namanya, untuk bagaimana aplikasi-aplikasi pelayanan masyarakat cukup dibuka dalam satu aplikasi saja, sehingga kemudian masyarakat tidak harus mengunduh banyak aplikasi. Ini harapannya untuk memudahkan pelayanan dan langkah konkret kita melayani masyarakat dengan baik, sebagaimana harapan. Nah, Bapak ini sebagai tugas utama seorang Polri ini, Pak, sejauh ini bagaimana Polri menjaga keamanan dan juga ketertiban di masyarakat, Bapak? Ya, di bidang saya asisten operasi, di bidang operasi sebenarnya operasional kita untuk menjaga keamanan, menjaga ketertiban masyarakat ini kita lakukan dengan apa disebut dengan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian. Nah, ini yang kemudian. Apa bedanya itu, Pak? Ya, kegiatan kepolisian sejatinya setiap polisi dibagi menjadi bidang-bidang yang fungsi-fungsi yang berbeda. Ada fungsi lalu lintas, fungsi sabara, fungsi reserse, fungsi intelijen. Fungsi-fungsi ini harus terus bekerja, itu kegiatannya. Kegiatannya harus bekerja, maupun kalau kemudian ada hal yang kemudian dirasa perlu, namanya sekarang banyak begal, harus dilakukan peningkatan kegiatan untuk mencegah begal. Di daerah-daerah yang rawan begal ini ya Pak? Seperti itu Pak ya? Di samping patroli kegiatan rutin juga harus ada operasi. Kalau kita menyelenggarakan operasi, maka kita harus menentukan waktunya dan menentukan targetnya, sasarannya. Sehingga kemudian kalau satu daerah, umpamanya di Jakarta, di Kebayoran, umpamanya ingin aman, maka kemudian polisi melakukan operasi dengan langkah-langkah yang tersusun dengan baik ya, karena direncanakan, didesain dengan baik untuk supaya begal sampai titik zero. Kalau sejauh ini targetnya sudah mencapai target belum Pak? Ya, kalau kita melihat evaluasi kita di 6 bulan ini, dengan kita bandingkan dengan angka kejahatan di 6 bulan tahun 2021 namanya. 2021 angka seluruh gangguan Kamtimas kita 77.555. Di 2022 angkanya menurun menjadi 69.236. Cukup artinya Bapak menurun. Ya, Pak, ya? Artinya gimana nih Pak? Artinya menurun, gangguan Kamtimas secara nasional menurun. Kita juga bisa mengidentifikasi bahwa gangguan Kamtimas ini kalau kita lihat harian, kemarin hari Kamis itu seluruh nasional
itu ada 1157 gangguan Kamtibmas. Tapi hari Rebo kalau kita lihat itu ada 1320. Artinya satu hari ini dari Rebo ke Kamis turun. Ya. Tapi kalau kita lihat polanya dalam satu minggu, akan kita bisa lihat bahwa nanti di hari Sabtu dan Minggu itu angka kejahatan menurun drastis. Bisa hanya sampai ke 400 sampai 500 saja. Apa tuh Pak faktor yang membuat mereka turun di Sabtu dan Minggu nih apa nih? Karena pada hari liburan libur apa mungkin gimana ya? nih? Itu ilmu kita, niat dan kesempatan. Jadi kalau hari Minggu kesempatan sedikit karena kita semua berada di rumah. Istirahat ya Pak ya. Istirahat. Kejahatan juga istirahat gitu ya. Nggak punya kesempatan. Ya. Nggak punya kesempatan untuk melakukan itu. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih seru lagi mengenai jelang pemilu 2024 betul, ya jelang pemirsa. pemilu 2024. Nanti akan kita bahas ya Pak. Tapi tahan dulu ya pemirsa. Kita akan tentunya rehat dulu sejenak ya. Kita akan saksikan lagi, ngobrol-ngobrol lagi, lanjutkan persiapan diri. Persiapan Polri untuk mengamankan perjalanan pemilu tahun 2024 pemirsa. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.